Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah teman-teman, kita lanjutkan acara kita pada hari ini, yaitu upgrading pengurus akta. Alhamdulillah tadi telah kita laksanakan bersama materi pertama, yaitu tentang great leadership yang udah disampaikan oleh Ibu Indah. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang SWOT analisis strategi, yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Khairul Anam, SE, MEAK, pernah menjadi koordinator PPI Dunia ya. Sekarang lagi menjabat sebagai koordinator PPI Dunia 2020-2021, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Mas. Baiklah, teman-teman. Mungkin videonya bisa di-on-kan, tapi suaranya di-mute-kan. Teman-teman yang lain, biar kerasa hidup gitu diskusi kita pada siang hari ini. Ya, teman-teman silakan dihidupkan videonya dan Mas Anam mau share screen ya? Mbak Yati, saya share screen sendiri ya. Oh iya, tolong dibantu ya. Saya share screen. Jadi host ya. Iya. Kak Fai, tolong dijadikan Mas Anamnya co-host. Siapa host sekarang? Oh, saya ya. Kak Haryati. Iya, tunggu. Oke. Sudah, Mas? Nah, baik. Baiklah teman-teman, kita akan memulai materi tentang SWOT analisis strategi, tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan pemateri kita pada siang hari ini yang luar biasa sekali nih. Nanti teman-teman saksikan sendiri CV beliau yang Masya Allah luar biasa. Mungkin operator bisa tolong dibantu untuk menampilkan CV Mas Khairul Anam. Oke, terima kasih. Ya, pemateri kita pada siang hari ini yaitu Mas Khairul Anam, SE, ME, AK, CA. Beliau berasal dari Tangerang Selatan, Banten. Nomor teleponnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ada emailnya juga. Beliau lahir di Kendal, 24 Juli 1984. Motivasinya juga bisa teman-teman baca. Education dan trainingnya. Beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di mana ini Ustadz? Di PhD Student Public Policy Property apa ini? Masya Allah ini CV-nya pakai bahasa Inggris semua nih. Di Charles University. Oh ya nih. Beliau juga telah menyelesaikan Master of Economics di Universitas of Indonesia. S1-nya beliau juga di Indonesia, di Universitas of Indonesia. Teman-teman bisa baca sendiri publication jurnalnya. Dan seminar-seminar yang beliau ikuti ini sangat banyak sekali. Dan pastinya juga pengalaman-pengalaman beliau juga udah sangat mendunia nih ya, Masya Allah. Ya, beliau sekarang sedang menjabat sebagai koordinator PPI Dunia pada tahun 2020-2021. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan ke Mas Khairul Anam untuk menyampaikan materinya. Silakan, Mas.
Terima kasih Mbak Ines kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Akta PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika, Mbak Haryati, segenap pengurus Akta, dan rekan-rekan PPI yang saat ini bergabung dalam program upgrading kepengurusan. Perkenalkan, saya Khairul Anam, Koordinator PPI Dunia 2020-2021, merasa berbangga sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari Akta yang insya Allah dalam kepengurusan ke depan harapan saya akan banyak sekali program-program yang bisa dikolaborasikan dengan PPI Dunia, terutama dalam berbagai bidang, sehingga Akta sebagai organisasi akan menjadi organisasi yang semakin strategis dan semakin berperan terutama di kawasan Timur Tengah Afrika. Sesuai dengan arahan panitia, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang SWOT analysis. Saya izin men-share materi saya pada sore hari ini yang sebenarnya persiapan saya nanti jam 7:30, tapi karena Bu Ketum minta saya segera, ini saya sedikit mempersiapkan materi yang mudah-mudahan sederhana tapi bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya saat ini sedang menjalankan studi PhD in Public Policy di kota Praha, Charles University, yang mana memang ini adalah salah satu kampus tertua di dunia, kalau nggak salah nomor 15 tertua. Di sini saya banyak belajar, terutama dengan profesor yang memang ahli di bidang kebijakan publik, lalu di bidang bagaimana mengelola organisasi, mengelola pemerintahan, yang mudah-mudahan ini sedikit materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan, terutama bicara tentang bagaimana efektivitas suatu organisasi dan bagaimana kita menggunakan SWOT analysis. Nah, tapi nanti saya juga akan kasih tahu ke teman-teman apa sih keuntungan dan kelemahan SWOT, sehingga teman-teman ketika nanti mau menggunakan SWOT itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan, terutama bagi organisasi. Oke, jelas ya ini ya slide saya, teman-teman ya. Baik, saya mulai dengan kalau kita bicara organisasi, kita pasti bicara tentang kepemimpinan. Saya coba ingin share ke teman-teman apa sih sebenarnya leadership itu, apa sih kepemimpinan itu. Saya mengambil dari pengertian disampaikan oleh Van Vleet dan Yukel tahun 1992 bahwa kepemimpinan itu pada prinsipnya adalah proses untuk mencapai tujuan. Jadi yang terpenting dalam satu organisasi itu, organisasi harus punya goals, tujuan. Jadi kalau suatu organisasi tidak punya tujuan, maka sebenarnya itu udah layak untuk disebut bukan suatu organisasi. Oleh karena itu, yang terpenting dalam suatu organisasi, seperti Akta misalnya, bagaimana menetapkan goals itu, lalu kemudian mengimplementasikan strategi. Jadi kita sudah tetapkan goals besarnya, visi misalnya, lalu kita tetapkan misinya, bagaimana mencapai visi, lalu kita menetapkan bagaimana program-program kerja atau pelaksanaan tugas organisasinya, sehingga kemudian secara regularly organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi seorang pemimpin adalah bagaimana dia kemudian mengimplementasikan setiap tugas-tugasnya, mempengaruhi orang-orangnya. Jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi harus menjadi influencer yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai apa? Strategi dan tujuan yang ditetapkan tadi. Sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik, membentuk suatu budaya yang kemudian bisa dijalankan bersama-sama oleh para anggotanya. Kalau kita kemudian bicara tentang bagaimana sih sebenarnya perilaku kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi,
Kalau kita bicara efektivitas leadership, kita bicara bagaimana penetapan suatu tugas. Jadi task oriented behavior-nya, sikapnya, lalu relation oriented-nya, bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dengan organisasi yang dipimpin, dan kemudian change oriented-nya. Jadi kira-kira apa perubahan-perubahan yang bisa diberikan oleh suatu organisasi, diberikan oleh seorang pemimpin kepada suatu organisasi. Nah, ini sangat penting ya buat teman-teman, tidak hanya bagi seorang pemimpin dalam suatu organisasi, tapi menurut saya para anggota yang ada dalam organisasi harus menerapkan setidaknya 3 poin ini. Bagaimana kita bersikap untuk pelaksanaan tugas-tugas kita, task oriented-nya, lalu bagaimana kita membina hubungan, lalu bagaimana cara kita untuk memberikan suatu perubahan. Perubahan yang tentu saja positif bagi diri kita sendiri, bagi rekan-rekan yang lain, maupun bagi organisasi secara keseluruhan. Sebenarnya apa sih tujuan perilaku yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu? Kalau task oriented, pertama, bagaimana menggunakan sumber daya personal, lalu orang-orangnya, produk-produknya, resource yang ada untuk tujuan organisasi. Kalau relation, kita bicara tentang komitmen. Komitmen terhadap pelaksanaan visi, misi, program kerja, lalu komitmen bagaimana dalam membuat hubungan saling percaya. Ini sangat penting ya, teman-teman, dalam suatu organisasi. Kepercayaan itu penting. Ini bisa dilihat ya, bagaimana cara kita membentuk suatu hubungan relation oriented dalam suatu organisasi, itu harus memiliki rasa kepercayaan. Jadi jangan satu unit dengan unit yang lain merasa tidak percaya, atau merasa saling, oh si ini begini, itu diusahakan diminimalisir. Diminimalisir sekecil mungkin supaya tumbuh rasa kepercayaan, saling mendorong, saling mendukung, kemudian disitulah baru terbentuk yang namanya sinergi. Sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik secara keseluruhan. Kalau kita bicara change oriented, bagaimana rekan-rekan berinovasi, ya, terutama dalam output, dalam kinerja, jadi menjadi agent of change, tidak hanya buat diri sendiri, tapi juga buat environment dari satu organisasi itu. Jadi satu unit tertentu, misalnya di Akta ada kepala bidang misalnya, bagaimana kepala bidang ini bisa berpengaruh terhadap bidang yang lain, bisa memberikan contoh, bisa memberikan inspirasi, sehingga inovasi-inovasi dan kinerja yang dilakukan itu berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, dan juga bagaimana organisasi itu bisa berkomunikasi dengan baik dan beradaptasi dengan baik terhadap kondisi eksternal. Apa yang dilakukan oleh Akta di bawah kepemimpinan Mbak Haryati dengan PPI Dunia, menurut saya itu adalah hal yang positif, yang saya sambut baik, dan Akta sejak periode sebelumnya juga sudah sering komunikasi dengan saya, dan ada beberapa seminar yang dilaksanakan bersama dengan PPI Dunia yang tentu saja ini akan bisa berdampak positif terhadap organisasi itu sendiri. Karena suatu organisasi yang dia tidak mau berhubungan dengan organisasi lain, justru organisasi itu berpotensi menjadi masalah. Karena kita nggak mungkin kan organisasi itu berdiri sendiri tanpa perlu hubungan atau relation dengan organisasi yang lain. Nah, kemudian kita bicara tentang bagaimana perilaku organisasi yang efektif ya dalam mengelola tugas-tugasnya, dalam mengelola tujuannya, dan dalam mencapai apa saja yang sudah diharapkan oleh organisasi. Paling tidak ada 4 hal bagaimana perilaku organisasi yang efektif, sebagaimana judul tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama, harus ada perencanaan dan organisasi yang baik dalam suatu organisasi, planning and organizing. Jadi jangan sampai suatu organisasi tidak punya perencanaan, dia tidak bisa memanage organisasinya, oh ini kacau. Karena nanti si unit A akan berjalan ke timur misalnya, unit B berjalan ke barat misalnya, unit C berjalan ke utara, ini jalan sendiri-sendiri. Tujuan malah tidak tercapai. Lalu kemudian yang kedua, clarifying rules. Jadi bagaimana menetapkan rule of the game-nya, aturan organisasinya, tugas-tugasnya. Ini yang kemudian dalam suatu organisasi harus ditetapkan
struktur organisasi yang jelas sehingga tanggung jawabnya ada. Si A bertanggung jawab terhadap apa, si B bertanggung jawab terhadap apa, si C bertanggung jawab terhadap apa. Lalu tugas-tugasnya apa saja? Unit A tugasnya A, unit B tugasnya B, unit C tugasnya C. Ini sangat penting dimiliki suatu organisasi. Lalu kemudian bagaimana satu organisasi bisa berjalan secara efektif? Yang ketiga adalah harus ada monitoring. Dan terhadap apa? Terhadap operation dan performa, kinerja organisasi. Ini tidak boleh dilepaskan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Ya, kami di PP Dunia, saya sebagai koor selalu menerapkan setiap ada acara, misalnya ada webinar seperti ini, saya selalu minta pelaksana webinar, coba dong buat evaluasi. Ada bagian yang mengevaluasi, kira-kira misalnya, oh kekurangannya ini. Temanya misalnya tidak pas, atau pembicaranya sepertinya kurang memahami materi. Nah, ini kemudian kita evaluasi sehingga ke depan kita perbaiki. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan acara justru kita terantuk pada kesalahan yang sama. Nah, kalau pepatah bilang kan jangan seperti keledai ya, terantuk pada batu yang sama. Nah, ini penting buat organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi itu menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dalam satu organisasi bukan berarti harus dengan punishment. Ini yang seringkali bahkan saya terapkan di PP Dunia. Ketika ada pengurus PP Dunia yang kurang tepat dalam melaksanakan tugasnya, saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah, justru saya berikan motivasi, ayo lakukan yang terbaik, kembali melakukan. Menurut saya kesalahan itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana dia belajar dari kesalahan itu, kemudian ke depan dia memperbaikinya. Nah, itu sangat penting dalam suatu organisasi untuk bisa memanage suatu masalah dan menyelesaikan masalah yang ada. Kita bicara tentang perencanaan dan pengorganisasian, ya secara detail nih teknisnya bagaimana perencanaan dan kegiatan untuk menetapkan sasaran, pengorganisasian, lalu kemudian perilakunya, apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya menyusun rencana kerja, bagaimana mencapai untuk tujuan unit tertentu, mengidentifikasi langkah-langkah, lalu menyusun jadwal kerja yang tepat, ya, lalu bagaimana penetapan peran dan tanggung jawab, komunikasi, kebijakan, bagaimana harus ditetapkan si A bekerja pada apa, peran seperti yang saya sampaikan tadi, ini penting buat suatu organisasi. Lalu kemudian ini ya apa yang harus dilakukan, kerja, lalu timeline juga penting ditetapkan ya, agar tahu kapan pekerjaan itu harus dicapai dan bagaimana performa nanti bisa diukur ketika misalnya terlambat atau tepat. Lalu kemudian bagaimana cara memonitoring kinerja. Jadi apa saja kita lihat apa yang dilaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kemudian progresnya, pencapaian tugas-tugasnya, lalu kemudian apakah yang dilaksanakan itu telah dilakukan secara memadai. Ini yang kemudian kita lihat, cek kemajuan dan kualitas pekerjaannya, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan, lalu evaluasi pekerjaannya, dan mengevaluasi kinerja dalam anggota timnya secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian masalah. Kita mencari solusi, dan mengimplementasikan bagaimana penerapan terhadap solusi-solusi masalah yang kemudian itu juga menjadi pegangan ketika kita menganalisis atau melakukan aktivitas berikutnya. Nah, cara pelaksanaan seorang pemimpin ya dalam mengevaluasinya adalah menetapkan atau menentukan masalah secara cepat dan tepat sebelum mengambil tindakan. Jadi think before. Jadi jangan think after gitu. Jadi think before act, jangan think after act. Jadi kita harus berpikir dulu, baru kita bertindak. Oh, jangan tiba-tiba kita melihat masalah, oh ini sepertinya solusinya kayak gini. Padahal belum tentu. Nah, ini cara dalam satu organisasi berkomunikasi. Ketika ada masalah, komunikasikan dengan seluruh unitnya, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Lalu kita bisa juga menyelesaikan masalah dengan pekerjaan tanpa harus mencegah biaya-biaya timbul atau hal-hal yang tidak perlu itu bisa terjadi. Nah, ini penting dikomunikasikan juga
Agar apa? Agar justru tidak menimbulkan semacam apa ya, snowball effect ya, yang mungkin kita anggap masalah itu kecil, kita biarkan justru kemudian menjadi besar dan berdampak kepada organisasi secara keseluruhan. Ini harus dihindari, baik oleh organisasi seperti skala ACTA di tingkat Timur Tengah Afrika, bahkan di PPI Dunia. Nah, ini saya selalu terapkan ketika saya melihat misalnya ada satu unit tidak bekerja maksimal, saya langsung komunikasi dengan kepala unit yang bersangkutan, dan saya tanya apa masalahnya, bagaimana ini bisa menjadi masalah. Lalu di situ saya komunikasikan, oh kalau masalah itu berarti penyelesaiannya seperti ini. Itu 4 hal yang penting dilakukan dalam satu organisasi agar bisa berjalan dengan baik, setidaknya well management. Nah, pertanyaannya kenapa sih perlu suatu organisasi itu harus memiliki perilaku perubahan atau change oriented ya? Karena pada tujuan utamanya adalah sustainability. Jadi keberlanjutan dari suatu organisasi itu sebenarnya yang menjadi goals. Caranya bagaimana? Pertama, inovasi. Jadi untuk kita bisa melakukan suatu perubahan, terutama perubahan yang positif, adalah bagaimana meningkatkan inovasi. Lalu kemudian lakukan pembelajaran secara kolektif antara unit-unit tertentu, yang ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Meeting secara periodically, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, untuk meningkatkan komunikasi, mengurangi permasalahan-permasalahan internal yang justru kemudian kalau dibiarkan jadi masalah besar. Dan yang ketiga, supaya sustain, organisasi itu harus bisa beradaptasi terhadap kondisi eksternal. Kondisi pandemi COVID mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita harus beradaptasi terhadap lingkungan, beradaptasi terhadap kondisi yang ada, dan bersiap menghadapi situasi terburuk sekalipun. Seperti misalnya dengan kondisi pandemi COVID, apakah PPI Dunia misalnya atau ACTA tidak bisa melakukan kegiatannya, kan tidak seperti itu. Kita tetap bisa melakukan kegiatan dengan cara secara daring, secara online yang kita lakukan seperti pada malam hari ini waktu Indonesia Barat atau siang hari waktu Timur Tengah, yang tentunya ini tetap bisa bermanfaat sepanjang kita laksanakan ini secara serius dan memang dipersiapkan dengan baik dan kemudian dikomunikasikan dengan berbagai pihak sehingga acara ini bisa bermanfaat dan didengar oleh banyak pihak. Nah, ini yang kita lakukan, bagaimana cara kita untuk beradaptasi terhadap kondisi eksternal. Nah, di materi yang kedua, saya bicara tentang analisis SWOT yang menjadi salah satu request dari panitia. Analisis SWOT ini sangat penting ya, rekan-rekan, buat satu organisasi, terutama dalam kita menganalisis satu masalah, bagaimana cara kita misalnya beradaptasi dengan kondisi yang tiba-tiba ada terjadi perubahan yang secara ekstrim berpengaruh misalnya terhadap organisasi. Yang pertama kita bicara strength, jadi caranya adalah kita menganalisis apa sih sumber daya, kekuatan, kapabilitas yang dapat dimiliki suatu perusahaan misalnya, atau suatu organisasi, sehingga bisa memberikan manfaat secara keseluruhan. Nah, ini yang dapat dilakukan oleh teman-teman. Analisis dulu, apa kekuatannya. Lalu kemudian weakness-nya, kelemahannya, keterbatasannya. Kira-kira teman-teman apa ini yang tidak mampu? Atau menyebabkan jalannya organisasi atau kegiatan itu menjadi tidak efisien. Ya, kemudian kedua adalah opportunity. Jadi bagaimana suatu organisasi melihat peluang yang kira-kira menguntungkan ya, ini secara umum bagi perusahaan misalnya atau bagi organisasi. Teman-teman bisa melihat di ACTA apa nih peluangnya. Saya lihat misalnya strength-nya teman-teman memiliki komunitas yang sudah cukup baik
terutama di keputrian di seluruh Timur Tengah, yang tentu saja ini menjadi poin yang kuat dan menjadi opportunity juga bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada, kedekatan-kedekatan emosional untuk meningkatkan eskalasi kegiatan terutama di tingkat keputrian Timur Tengah. Ini adalah kesempatan yang bisa teman-teman lakukan, opportunity-nya. Hanya kalau kita bicara kendala, misalnya keterbatasan treatnya, rekan-rekan misalnya di akta hanya dalam skup keputrian. Nah, tapi kelemahan dan keterbatasan ini harus dipahami dan dilihat dari sudut pandang yang lain, misalnya bagaimana tetap mengoptimalkan peran teman-teman keputrian di Timur Tengah, meskipun mungkin di beberapa kesempatan banyak orang berpikir bahwa ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki lebih sering diunggulkan misalnya. Tapi ini jangan dijadikan suatu permasalahan, problem, karena teman-teman tetap bisa memberikan kinerjanya, memberikan kemampuannya untuk berkontribusi dalam organisasi, terutama di organisasi akta yang misalnya membuat acara yang masih tetap dalam lingkup akta, acara pengajian bersama, acara diskusi bersama, yang itu bisa diikuti dan bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan di Keputrian Timur Tengah, sehingga rekan-rekan yang merasa misalnya, wah ini jadi keterbatasan saya tidak bisa bergabung dengan organisasi cowok misalnya, karena keterbatasan gender, oh saya bisa gabung dengan akta. Nah ini teman-teman bisa manfaatkan dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada. Ini adalah bagaimana teman-teman membuat suatu SWOT analysis. Seperti saya bilang tadi, kita lihat strength dan opportunity sebagai suatu hal yang positif, ya, suatu hal yang baik. Tapi weaknesses dan threat kita lihat sebagai suatu hal yang negatif. Misalnya kita tetapkan apa kekuatan dari akta, misalnya. Lalu sumber daya apa yang relevan yang bisa dimiliki. Nah, opportunity-nya misalnya peluang atau tren apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman akta. Nah, kalau kita bicara weaknesses, kelemahan, kita lihat apa yang buruk yang bisa diperbaiki oleh rekan-rekan. Yang caranya adalah dengan mengevaluasi kinerja organisasi di masa lalu. Oh, ini kelemahannya ini. Ini bisa dilihat nih weakness-nya, kelemahannya. Nah, threat-nya, kira-kira keterbatasan, kendala-kendala. Kendala apa yang mungkin dihadapi, lalu bagaimana ancaman-ancaman misalnya. Ini SWOT yang secara umum diimplementasikan di satu perusahaan yang coba saya bawa ke rekan-rekan di akta, agar teman-teman juga paham bagaimana cara menganalisis SWOT di level organisasi maupun di level perusahaan. Pada prinsipnya sama sebenarnya. Misalnya di perusahaan menganalisis, oh kira-kira masalah utang atau arus kas yang bermasalah, atau bagaimana teknologi kita mengancam kita. Ini cara perusahaan untuk menganalisis SWOT. Nah, bagaimana SWOT analisis ini membantu untuk menjawab pertanyaan dasar dan kritis yang sering muncul? Kadang kita bingung, kira-kira kita ini di mana ya? Apakah di sini, di merah, threat-nya, strength-nya, weaknesses-nya, opportunities-nya? Kita lihat posisi organisasi kita. Bagaimana posisi organisasi berjalan. Lalu secara sistem, apa yang bisa diperbaiki. Terutama cara menganalisis dan memanfaatkan SWOT adalah, pertama, bagaimana cara kita menetapkan suatu tujuan. Goals dari suatu organisasi yang biasanya disimbolkan dengan visi. Nah, visi ini kemudian kita analisis ketercapaiannya, possibility-nya, resource pemanfaatannya. Lalu kemudian kita bisa analisis kinerja. Nah, menganalisis kinerja organisasi inilah bagaimana cara kita memanfaatkan SWOT analysis. Karena kalau kita bicara tentang simbol, itu tidak bisa dianalisis secara SWOT. Tapi kalau kita bicara
secara kinerja, nah ini kita bisa memanfaatkan SWOT. Baik itu kinerja jangka pendek, menengah, maupun kinerja jangka panjang yang tentunya harus disertai dengan timeline dan biasanya ditambahkan PIC yang bertanggung jawab. Sehingga kita tahu misalnya, oh ketika kita tetapkan strength ini, bagaimana cara kita mengoptimalkan strength ini? Oh siapa penanggung jawabnya? Lalu siapa yang menganalisis kelemahan kita? Yang memberikan input kepada organisasi misalnya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang bisa kita terima. Kalau dalam skala akta misalnya kita bisa lihat LPJ tahun lalu, kita lihat program-programnya, kita analisis mana nih yang lemah. Lalu kita lihat opportunities-nya, oh kira-kira dari kelemahan inilah yang bisa kita manfaatin. Nah ini cara kita memanfaatkan SWOT analysis. Seperti yang saya sampaikan tadi, coba kita lihat, apa sih sebenarnya keuntungan analisis SWOT ini? Pertama, analisis SWOT ini efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara umum sambil kita melihat opportunity yang mungkin bisa kita ambil. Lalu mengidentifikasi lingkungan serta kapasitas organisasi sehingga kita bisa tahu di mana organisasi ini sedang berada. Apakah sedang baik-baik saja? Apakah sedang ada masalah? Apakah ada program misalnya yang tidak bisa berjalan? Nah, di sini kita bisa menganalisis menggunakan analisis. Lalu SWOT ini arahnya adalah kepada jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang saya sampaikan tadi. Tentukan timeline-nya, sehingga teman-teman bisa tentukan mana waktu yang kita bisa berikan dalam pencapaian tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Lalu keuntungan berikutnya, SWOT analisis ini sebenarnya simple, sederhana, nggak perlu biaya yang ribet, pemanfaatan teknologi yang terlalu tinggi, cukup kadang bisa ditulis dengan kertas atau di Word atau di PPT yang kemudian bisa dipahami dengan mudah bagi masing-masing unit, dan setiap unit organisasi saya rasa dimanapun akan bisa membaca table SWOT secara baik dan bisa memanfaatkan itu. Nah, kelemahan analisis SWOT ini apa? Pertama, bisa sangat subjektif ya. Kadang kita mau melihat kinerja berjalannya organisasi, atau misalnya berjalannya acara, contoh acara pada pada sore hari ini atau siang hari ini, kira-kira di upgrading organization ini udah berjalan dengan baik nggak ya? Nah, biasanya kita menggunakan skalanya skala subjektif dari penilaian kita, sudut pandang kita. Ini memang salah satu kelemahan SWOT. Lalu kemudian seringkali SWOT ini pada hal yang internal. Jadi lebih kepada hal internal. Kadang kita lupa menganalisis eksternal. Nah ini yang perlu teman-teman pahami dan pedomani ketika menggunakan analisis SWOT. Jangan sampai hanya terfokus pada internal. Terutama ketika kita bicara threat ya, ancaman-ancaman, risiko-risiko, itu kita harus evaluasi. Risk assessment itu tidak hanya menilai risiko internal, tapi juga risiko eksternal. Kira-kira apa faktor eksternal yang bisa berpengaruh terhadap organisasi kita? Itu yang perlu teman-teman juga analisis. Dan yang ketiga, seringkali mengabaikan perubahan kondisi yang ada. Yang ini jangan sampai teman-teman terjadi. Jadi jangan karena keenakan menganalisis di internal terhadap perubahan-perubahan change-nya teman-teman lupa. Ini cara bagaimana nanti teman-teman bisa gunakan SWOT matriksnya. Jadi bagaimana SO strategisnya, weaknesses opportunities strategisnya. Kalau kita bicara strength opportunities, bagaimana penggunaan kekuatan internal untuk melihat peluang-peluang, terutama peluang eksternal. Kalau kekuatan untuk melihat kelemahan threat-nya, kira-kira ancaman-ancamannya gunakan untuk menghindari ancaman. Jadi ketika misalnya ada risiko untuk mengganggu organisasi, kita harus hindari. Kalau WO strategis, jadi weakness opportunity-nya adalah bagaimana mengatasi kelemahan internal dengan melihat peluang yang eksternal. Yang terakhir, weakness threat-nya adalah bagaimana strategi kita untuk meminimalkan kelemahan.
dan menghindari ancaman, terutama yang berasal dari eksternal. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada materi upgrading Akta PPIDK Timur Tengah Afrika pada sore atau siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Mas Khairul Anam yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara memetakan sebuah masalah atau apa kinerja kita di organisasi dengan SWOT gitu. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab soalnya. Silakan kepada teman-teman delegasi dari PPI di Timur Tengah dan Afrika yang ingin bertanya atau berdiskusi. Kita buka 3 penanya dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan asal PPI. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat Zoom atau langsung raise hand juga ahlan. Ya, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang SWOT atau yang lainnya bisa lewat chat Zoom. Oh ya, nanti materi saya share ya. Sebentar. Oh iya. Saya akan share. Ya. Oke. Sudah saya share materinya di chat Zoom. Oh iya. Baik, Saya bisa bertanya, minta maaf tadi lagi menenangkan si kecil. Iya Kak. Sebelumnya ini ada yang bertanya juga. Oh, ada yang bertanya ya? Ya, baca pertanyaannya. Ada pertanyaan dari membangun relasi yang baik. Mungkin langsung bisa dijawab dulu. Oke, bagaimana? Oh iya, ini ya ada yang bertanya dari Fitrin Fah ya, Lebanon. Dari Elma Maulida. Yeah. Oh iya, dari Elma Maulida. Bagaimana tips membangun relasi yang baik?
Jadi kalau pertanyaannya tipsnya untuk membangun relasi paling sederhana itu silaturahim, ya, sering-sering bersilaturahim. Kalau terbatas oleh geografis karena jarak, ya sering-sering WhatsApp, komunikasi secara private chat, lalu gunakan bahasa-bahasa yang baik, terutama yang terpenting dalam suatu relasi itu yang pertama ya menurut saya kuncinya jangan ngambil untung. Jadi jangan berpikir, oh saya mau kenal nih sama Mbak Haryati karena saya pengen sesuatu misalnya. Jangan seperti itu. Sudah, lakukan aja hubungan yang normal, yang tanpa harus berpikir timbal balik. Jadi itu sangat penting ya, karena kalau relasi hanya difikirkan, oh saya mau ngelakuin ini karena saya akan dapat ini, itu kita nggak akan bisa membuat suatu relasi yang baik. Itu penting ya. Dan kalau bisa dalam satu relasi lebih dahulu kita banyak memberi daripada ngarepin sesuatu. Jadi jangan banyak mintanya doang, tapi nggak mau ngasih apa-apa, nggak mau berkontribusi ya. Itu paling tidak tips utama dalam membentuk satu relasi yang baik. Lalu kemudian dalam berkomunikasi pahami situasi. Jadi jangan berkomunikasi situasinya lagi nggak nyaman, kita main komunikasi aja, itu perhatiin ya. Itu mungkin Elma paling nggak hal-hal untuk bagaimana membangun relasi yang baik. Kemudian ini ada Nazifa Swalia ya, Widah dari mana? Dari Mesir ya? Mesir. Bagaimana cara mengetahui bahwa program kerja diajukan anggota PPID mumpuni untuk dilakukan? Nah, oke, kalau kita mau bicara masalah visibility, ya mungkin atau tidak, kita bisa pakai analisis ini ya, bisa pakai Pareto, ya Pareto diagram. Jadi kalau Pareto itu kita akan menetapkan man-nya, metodenya, lalu bagaimana satu organisasi bisa tahu hal-hal yang dibutuhkan untuk pencapaian suatu program atau tujuan. Jadi misalnya kita lihat faktor-faktor yang berpengaruh, kontrolnya bagaimana. Jadi misalnya kita tetapkan man-nya dulu. Jadi manusianya misalnya. Kira-kira ada nggak orang-orang ini yang mau ngelakuin ya di dalam program yang diusulkan? Kira-kira ada nggak orang-orangnya ya? Kalau nggak ada kan udah otomatis nggak mungkin kan kita lakuin gitu loh. Lalu kemudian kita lihat misalnya setiap organisasi itu kan pasti menetapkan membuat proposal ya, proposal satu kegiatan ya. Kita lihat metodenya. Kira-kira metodenya itu masuk akal nggak? Hal yang mau dilakukan misalnya possible nggak untuk dilakukan? Ya. Nah, itu bisa kita lihat tuh dari proposal yang diajukan atau dari TOR-nya misalnya, dari program misalnya TOR-nya. Jadi term of reference-nya atau proposalnya kita akan bisa lihat. Itu bisa kita lihat dari apa goals-nya juga. Apakah goals ini masuk akal untuk dicapai? Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kalau di Pareto ada mesin dan material. Kira-kira kalau kita bicara material, itu kita bicara input resource. Kira-kira input resource-nya ada nggak? Selain manusia, kita lihat ada nggak butuh dana untuk pelaksanaan program tersebut. Berapa banyak dana yang dibutuhkan? Kira-kira dana ini bisa kita cari atau enggak? Ya. Nah, kalau itu sudah bisa kita identifikasi, lalu kita lihat mesinnya, bagaimana pelaksanaannya. Jadi kalau mesin itu lebih kepada implementasinya. Nah, dari dari 4 hal itu, man, metode, mesin, maupun material, kita akan bisa tetapkan bahwa apakah program kerja ini mungkin untuk dilakukan, visible atau tidak untuk dilakukan. Saya biasa menganalisis itu. Contoh sederhana, ketika PP Dunia membuat program desa internet dan desa terang, saya analisis, kira-kira ini program ini mungkin nggak untuk dilaksanakan. Dari apa?
saya lihat dari struktur proposalnya. Apakah mungkin untuk dilaksanakan? Karena program Desa Terang Desa Internet nih, PPI Dunia menyumbang panel surya ke satu desa agar dimanfaatkan oleh masyarakat desa, sehingga desa yang mungkin jangkauan internetnya kurang bisa mendapatkan internet. Nah, ini kita lihat berapa biayanya, mungkin nggak alatnya. Ternyata teman-teman melihat, oh sudah ada nih supportnya. Ada perusahaan yang akan support, ada rekan yang support. Biayanya dari mana? Oh, biayanya dari perusahaan misalnya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada desa? Oh, melalui satu kementerian desa agar menghubungkan kita dengan masyarakat desa. Nah, dari sini baru kita analisis apakah program tersebut bisa kita laksanakan, mungkin kita laksanakan atau tidak. Kira-kira itu dari tadi pertanyaannya Widah ya, yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Lia. Kalau misal kita udah berapa kali ngelakuin kesalahan individu, terus kita ngerasa kayaknya aku nggak ada passion deh terjun dalam organisasi, jadi mending kita nyerah aja, mengundurkan diri. Oke. Jawaban saya, jangan pernah nyerah. Manusia itu wajar kita ada kesalahan. Itu sangat wajar sekali. Yang terpenting jangan diulangi. Kalau sudah Lia tahu dia punya salah, justru Lia tahu, oh oke, saya salahnya A, saya nggak boleh ngelakuin A. Ke depan kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna, Lia. Jadi jangan berpikir manusia yang nggak punya salah sama sekali, itu nggak ada menurut saya. Pasti ada manusia yang salah A, salah B. Tinggal bagaimana kita mengukur apakah kesalahan kita itu bisa kita perbaiki, kita komunikasikan. Dan saran saya kepada organisasi, jangan mudah untuk memberikan hukuman, punishment, kepada unit-unit atau bagian-bagian organisasi yang salah. Karena menurut saya, kalau kita menghukum seseorang, belum tentu itu menjadi solusi. Tidak selamanya hukuman itu menjadi solusi. Ya, itu jawabannya. Tetap semangat, keep fighting, jangan nyerah. Insya Allah kontribusi kita masih tetap bisa kita berikan meskipun kita sudah pernah melakukan kesalahan. Justru dari kesalahan itu kita belajar agar menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Mas Anam dari Sania. Ya, dari Qatar ya. UAE ya. UAE Abu Dhabi. Untuk organisasi yang sedang merintis, jika ditemukan beberapa anggota yang kurang maksimal dalam bikin kinerja yang tersedia, apa langkah sebaiknya yang diambil? Apakah melakukan reshuffle atau ada caranya? Oke, ini terjadi juga sebenarnya di PPI Dunia dan di setiap organisasi. Kalau saya mengambil langkah, apabila ada organisasi yang tidak maksimal, pertanyaannya ada anggotanya, apakah anggotanya yang tidak maksimal atau kitanya sebagai leader yang kurang bisa melakukan approach? Jadi jangan semua disalahkan kepada anggotanya. Kita analisis dulu. Kalau memang analisis kita sudah menyatakan, oke, kita udah maksimal sebagai leader, kita udah ngasih job desk, kita udah ngasih goals, kita udah ngasih target, ternyata dianya nggak maksimal, jangan di reshuffle. Reshuffle tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu kalau bahasa sekarang itu kayaknya terlalu baper ya, dikit-dikit diganti. Ya, jangan seperti itu. Kita bisa perbaiki. Nah, makanya dalam organisasi saya apresiasi apa yang dilakukan Akta, ada upgrading seperti ini. Ada perbaikan, ada pelatihan. Nah, pelatihan itu penting. Jangan-jangan anggota kita nggak pernah implementasi, nggak tahu apa yang dia lakuin. Jadi jangan di reshuffle, kasih tahu salahnya apa, terus kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya, lalu pantau terus, kasih perhatian khusus. Insya Allah orang-orang seperti itu kalau dikasih perhatian dia pasti mau melakukan yang lebih baik. Kecuali memang sudah tidak ada passion dari dia dan sudah tidak ingin bergabung dalam organisasi, ya sudah, kita nggak bisa paksain. Karena kalau orang udah tidak ada passion, nggak mungkin kita paksa. Itu yang bisa saya jawab ya untuk pertanyaannya Sania. Ya, terima kasih Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Salsabilan.
Iya, Dari betul. Iran ya. Bagaimana pengalaman Mas Anam sebagai koor PBNI anggota pengurusnya benar-benar memiliki perbedaan mencolok, terutama kultur tiga kawasan. Nggak ada masalah buat saya. Karena gini, kita harus bisa melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik. Jadi contoh sederhananya misalnya cara kita komunikasi dengan orang Madura itu berbeda dengan cara kita komunikasi dengan orang Jawa gitu. Ini saya bukan rasialis ya, saya hanya mengambil contoh misalnya. Karena saya sendiri sebagai orang Madura tuh orangnya keras. Ya, kalau orang Jawa kan cenderung kalem kan gitu. Nggak bisa orang keras dilawan dengan keras kan gitu. Nah, kita harus tahu dulu karakternya, karakter anggota-anggota kita. Ada karakter yang memang dia passionnya tinggi. Ada yang karakternya dia harus dipancing. Ada karakternya yang dia pemalas misalnya, nggak mau ngapa-ngapain. Itu berbagai karakter. Nah, tinggal bagaimana kita mengidentifikasi karakternya dia. Pertama, setelah kita tahu karakter anggota kita, baru kita lakukan metode pendekatan yang dibutuhkan. Jadi contoh misalnya, udah tahu nih orang Madura keras, begini, ya jangan dilawan dengan keras, nanti berantem yang jadi. Udah, ambil kalem aja gitu. Kalau orang Jawa misalnya cenderung nurut, wah lebih enak ngaturnya misalnya. Atau apalagi ya, misalnya teman-teman di Europe gitu, di Eropa yang banyak berpikir secara dinamis dan ilmiah, ya kita harus diskusi dengan mereka secara ilmiah, nggak bisa kita ngomong tanpa dasar misalnya. Nah itu harus kita gunakan, kita harus pahami. Atau teman-teman di Timur Tengah yang punya karakter yang lebih kalem, lebih berperasa, nah kita harus hati-hati bagaimana komunikasi, jangan asal komunikasi, harus tahu tata keramanya, harus tahu sopan santunnya, kira-kira kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman di Eropa yang lebih logik, yang udahlah biasa aja, kadang ngomong sesuatu itu seolah-olah biasa, tapi mungkin di teman-teman Timur Tengah itu hal yang bermasalah misalnya. Nah ini ya harus saya hindari. Jadi pahami dulu karakter anggota atau orang-orangnya, baru kita bisa komunikasi dengan mereka. Itu cara yang paling efektif. Ada lanjutan pertanyaan laginya dari bilang bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya perbedaan itu bukan dijadiin poin ya. Jadi poin terpentingnya itu adalah bagaimana mengelola resource. Jadi ketika teman-teman menganggap itu berbeda, maka di dalam mindset teman-teman itu udah nganggap, oh ini beda nih dari saya. Tapi kalau kita nggak pernah nganggap beda, kita nggak akan jadi masalah gitu loh. Ini yang menurut saya penting ya. Ketika teman-teman menganggap sesuatu itu berbeda, maka teman-teman akan menganggap itu perbedaan itu ada. Menurut saya perbedaan itu hal yang wajar, sunatullah, dan tidak unavoidable, sudah tidak bisa dihindari. Kalau sudah tidak bisa dihindari, maka tidak perlu dijadiin suatu poin penting. Tinggal kita bagaimana menggunakan resource itu. Caranya adalah kita lihat kemampuannya. Kita lihat si A, ability-nya di bidang apa. Oh, misalnya komunikasinya dia baik. Oh, cara memanage orang dia baik. Oh, cara manajemen dia baik. Oh, cara dia menetapkan goals dan tujuan baik. Nah, di situ baru kita tahu arah yang tepat untuk memaksimalkan resource-resource yang ada. Itu Salsabila ya, jawaban tambahannya. Di sini ada dari Fatima. Ada dari Fatima juga. Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan self-belonging bagi seluruh pengurus agar tetap amanah. Self-belonging itu menurut saya kembali kepada diri kita. Bagaimana kecintaan kita terhadap organisasi, bagaimana passionate kita, bagaimana benar-benar kita ikhlas. Ya, itu yang terpenting ya Fatima ya. Kadang kalau kita masuk organisasi karena kita punya kepentingan, nggak ikhlas, itu self-belongingnya nggak ada. Karena itu bukan self-belonging to organization, tapi to ourselves, kepada diri kita sendiri. Ya, itu menurut saya penting ya bagi satu organisasi, bagi pribadi orang-orang agar setiap amanahnya tetap dijalankan dengan baik. Terutama jangan nganggap setiap orang itu selalu bermasalah dalam organisasi ya. Itu penting juga. Jadi jangan terlalu baper supaya kalau ini bahasa anak muda ya, kalau terlalu baper nanti gampang males, gampang bete, dan akhirnya nggak mood untuk ngelakuin tugas-tugas organisasi.
Yang penting kita ikhlas, do the best, nggak usah mikirin orang lain. Insya Allah kita self belonging kita akan lebih baik, kita akan lebih mencintai organisasi, lebih menyukai organisasi, dan bisa berkontribusi lebih kepada organisasi. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Saya juga Ya. mau bertanya ya. Oh siap, Bu Ketua. Ini dari Haya ya. Haya dari Qatar ya. Jika leader atau ketua kurang maksimal, seperti yang dimention Kak Sania, organisasi baru yang sedang merintis, bagaimana kita meng-aware organisasi? Oke. Kalau saya pribadi ya, misalnya ada leader saya kurang maksimal, itu saya tidak langsung menegur, tapi saya coba berkinerja lebih baik dari apa yang diharapkan, lalu baru di situ saya bilang setelah itu. Jadi misalnya tujuan organisasi untuk bikin program 2 program, saya bikin 3, saya laksanakan, saya tunjukin dulu. Nah setelah saya bisa tunjukin, baru saya bisa ngomong, Pak Ketua, Bu Ketua, Anda tuh kurangnya ini. Saya bisa kok 3. Kenapa kemarin cuma 2? Ini harusnya kita bisa maksimal nih, karena kita bisa begini. Tapi tunjukin dulu, jangan komen dulu. Jadi kalau saya lebih lebih kepada mengingatkan dengan memberikan contoh. Jadi jangan hanya sekedar retorika yang justru nanti akan ada friksi yang justru tidak baik buat organisasi. Itu ya Haya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Mungkin langsung ke Kak Haryati yang ingin bertanya. Silakan Kak. Oh ya, terima kasih Mas Anam sudah hadir memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga atas waktunya. Saya mau bertanya ini Mas soal kasus ya, karena kebanyakan memang kalau analisis SWOT kan bicara tentang kasus ya Mas. Ya. Jadi ini ya, misalnya kita punya anggota ya, yang kita tahu benar bahwa dia punya potensi yang luar biasa gitu. Tapi dalam kerja organisasi keaktifannya terhitung ala kadarnya. Ini pasti Mas Anam pernah lihat juga gitu. Itu bagaimana caranya kita memotivasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, misalnya gini Mas, kendala yang kita hadapi, ada beberapa teman yang tidak hanya satu organisasi, saya rasa semua gitu ya. Jadi ada organisasi negaranya, organisasi pusat atau gimana, pokoknya tidak memiliki satu organisasi saja. Misalnya, seandainya, bagaimana jika kasusnya di organisasi yang satu dia sangat aktif, kemudian banyak banyak memberikan kontribusi kepada organisasinya itu. Sementara di akta sendiri terbilang tidak aktif. Bagaimana cara kita mengatasinya sementara kontribusinya sangat dibutuhkan gitu. Gitu Mas. Terima kasih. Pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah beri dia tanggung jawab lebih. Kalau kita melihat anggota kita punya potensi, cara menstimulusnya, memancingnya adalah dengan memberikan dia tanggung jawab lebih. Jadi berikan dia posisi lebih, tanggung jawab lebih, misalnya penanggung jawab acara atau kepala bidang. Nah, itu akan membuat challenge buat dia, tantangan buat dia. Sehingga dia bisa berkontribusi dengan lebih baik. Dan tentu saja kasih pelicin. Aduh, kalau saya pelicinnya adalah kasih penyemangat, lalu kasih pujian, kasih dorongan, karena orang itu senang sekali dengan dipuji. Wah, kamu tuh baik loh, kamu tuh bagus loh. Kalau kamu ngelakuin ini, pasti ini acaranya bagus banget. Nah, ini sederhana yang saya sering lakukan ya. Karena kalau saya melihat orang berpotensi bagus, sayang kalau itu disia-siakan. Kamu tuh bagus banget, kamu bisa ini, yakinlah, percaya deh. Saya kasih kamu tanggung jawab ini, tunjukin. Kamu akan jadi lebih. Kasih dia dorongan. Seperti itu. Jadi jangan dibiarin ya. Itu cara mengoptimalkan kemampuannya. Jadi sederhananya, kalau dalam teori evolusi, kenapa jerapah itu lehernya panjang? Dulunya kan lehernya pendek. Cuman karena makanannya adanya di tempat yang tinggi, sehingga dia berusaha. Nah, seperti itu manusia.
Kalau dia punya potensi, beri dia tanggung jawab, beri dia challenge yang lebih. Kalau orang lain dikasih tanggung jawab 2, beri dia tanggung jawab 3. Karena tadi pertanyaannya adalah dia punya potensi lebih. Karena kita yakin dia akan bisa melakukan hal yang lebih dibanding orang lain. Itu untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua, orang yang multi organization, kita analisis, kita komunikasi, kita panggil. Kalau saya seperti itu. Misalnya si Fulan, Fulan, kamu ada di organisasi ini, organisasi ini. Saya lihat di organisasi yang ini kamu aktif. Kenapa di sini tidak aktif? Apa sih kira-kira yang membuat tidak aktif? Nah, pertanyaan itu harus dilontarkan. Dan itu saya lakukan biasanya. Ada waktu itu satu orang yang mendaftar di PP Dunia, tapi dia aktif di beberapa tempat. Saya tanya, kira-kira kamu cocoknya di mana? Jadi, kita juga harus bertanya kepada yang bersangkutan dalam menempatkan. Jangan kita asal taruh aja. Karena mentang-mentang dia bagus di organisasi yang lain, kita udah taruh aja plug di sini, dia pasti bisa. Jangan, komunikasi dulu. Supaya apa? Supaya dia mengeluarkan potensinya dia. Karena bisa jadi dia tidak maksimal di situ karena kita salah menempatkan posisi. Itu bisa jadi. Atau yang kedua tadi, kita tanya apakah memang dia sudah tidak ada passion lagi. Atau yang ketiga, kita tanya passionnya dia apa? Dia maunya seperti apa? Kenapa Anda di organisasi ini Anda sangat aktif, di ini tidak aktif? Kira-kira bagaimana nih cara biar Anda aktif di sini? Kasih tahu. Misalnya dia minta, oh supaya saya aktif di sini, saya mau begini, saya mau begini. Nah, itu perlu komunikasi yang baik dua arah antara kita dan anggota tersebut. Itu kira-kira Bu Ketua yang bisa tips yang saya sampaikan, dan saya juga lakukan itu di PPI Dunia. Makasih Mas. Ya, Bu Ketua. Ya, teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada waktu kita. Tapi karena tadi pertanyaannya udah lumayan banyak ya Mas Anam, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaan. Dan mungkin dari Mas Anam sendiri bisa ngasih close statement buat kita di upgrading kali ini. Oke, ya. Baik ya, terima kasih teman-teman, apresiasinya, diskusinya, dan pertanyaannya. Menarik sekali, teman-teman sudah mulai paham bagaimana melihat satu organisasi. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan di akhir diskusi kali ini, saya selalu berpikir dalam satu organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berkontribusi lebih banyak buat orang lain. Jadi dalam organisasi berkontribusilah yang banyak, berkontribusilah yang positif, dan berkontribusilah sebesar-besarnya bagi organisasi. Jangan mikirin apa yang organisasi beri kita, tapi pikirkan apa yang kita bisa berikan organisasi, agar kita menjadi pribadi yang valuable, yang bernilai, yang bermanfaat buat organisasi. Jadi dimanapun kalian berada, kalian akan dinilai dan dihormati oleh organisasi atau pribadi atau rekan-rekan yang lainnya. Jadi pesan saya terakhir, selalu bermanfaat untuk banyak orang, baik itu di organisasi, di masyarakat, maupun buat bangsa dan negara. Itu yang saya implementasikan sebagai Koor PP Dunia, di mana visi saya sebagai Koor adalah bagaimana menjadikan PPI Dunia lebih bermanfaat kepada anggotanya, dan berdedikasi nyata kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Inas, Maimunah, dan terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada saya, sudah mengundang saya di acara upgrading pengurus akta PPDK Timur Tengah. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan keep in touch untuk selalu bisa berkomunikasi dan bisa berdiskusi dengan PPI Dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Khairul Anam atas ilmu-ilmunya. Dan kita juga kembali merasa begitu pentingnya kita menganalisis melalui SWOT untuk mengetahui kapasitas organisasi yang sedang kita tempuh dan memberikan kejelasan gitu di mana kita sedang berada dan kemana kita akan berjalan gitu. Ya, terima kasih Ustaz sekali lagi. Mungkin sebelum kita akhiri kita bisa foto bersama dulu ya Ustaz. Ya, boleh. Ya teman-teman, bisa dihidupkan kameranya.
kita akan melakukan sesi foto bersama. Operator, tolong disiapkan ya. Oke. Bentar. Teman-teman yang lain mungkin bisa Yang lain kameranya tolong dinyalakan. Teman-teman. Mbak Kak Salsabila, Kak Laila, Kak Hanisa, Kak Izzah, Kak Restu, Kak Haya, Kak Melinda, Kak Fatimah. Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman? Oke. Sini deh ya. Oh, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Mbak Fai. Terima kasih teman-teman, sukses selalu. Kita bisa Amin. Terima kasih banyak Mas Anam. Masya Allah, ini jawabannya semuanya keren. makasih Mas Anam, kami akan selalu butuh bantuan Mas Anam untuk selanjutnya. Jangan pernah bosan ya Mas Anam. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita telah menyimak dua materi. Yang pertama tadi tentang great leadership dan yang kedua tentang analisis SWOT yang begitu penting ternyata ya kita aplikasikan di organisasi yang sedang kita tempuh. Nah, sebenarnya ada materi ketiga tentang SDM, sumber daya manusia, dan tentang manajemen organisasi yang akan dibawakan oleh Mas Aminuddin Ma'ruf selaku staf khusus Presiden RI 2019 hingga 2024 di bidang komunikasi dengan kelompok strategis. Tetapi sangat disayangkan sekali hari ini beliau masih ada tugas bersama Pak Presiden di Indonesia dan sekarang masih berada di Istana Negara sehingga belum bisa membersamai kita pada hari ini. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukupkan di dua materi ini dan insya Allah nanti ketika ada upgrading selanjutnya bisa kita tambahkan lagi materi ini dan insya Allah di lain waktu gitu ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Saya ambil alih dulu ya, Ibu Moderator. Ya, silakan, meminta maaf kepada teman-teman atas kekurangan hari ini. Seharusnya ada 3 pemateri menjadi 2 materi saja, karena kita tahu bersama bahwa Mas Aminuddin Ma'ruf ini adalah staf khusus yang sudah menjadwalkan hari ini untuk mengisi materi karena beliau melihat jadwalnya kosong. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika tiba-tiba ditelepon atau dipanggil oleh Pak Presiden, otomatis harus memenuhi panggilan tersebut. Dan ternyata di saat panggilan tersebut, sejak 2 jam sebelum acara dimulai, beliau sudah dipanggil oleh Pak Presiden, sampai sekarang belum keluar dari istana, sehingganya sudah mengatakan bahwa fix untuk tidak bisa bawa materi hari ini, dan beliau mengatakan bahwa insya Allah di lain waktu bisa mengisi kembali materi yang dan bertemu dengan teman-teman yang ada di akta seperti itu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Kak Haryati selaku Ketua Akta pada periode kali ini. Ya, mohon maaf teman-teman. Jadi insya Allah kita cukupkan dulu materinya di materi kedua tadi. Dan insya Allah nanti ketika Mas Aminuddin ada waktu lagi mungkin bisa kita undang kembali ya Kak Haryati ya. Iya. Tapi semoga dari materi-materi pertama dan kedua tadi kita bisa mengambil banyak ibrah, hikmah, ilmu baru dan bisa kita aplikasikan di kemudian harinya sehingga organisasi yang sedang
kita ambil amanahnya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya menjadi organisasi yang menjalankan proker, akan tetapi kebermanfaatannya juga bisa dirasakan secara luas. Ya begitu saja teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya Waalaikumsalam. MC, Kak Fitri. Masih mute Kak Fitri suaranya. Kak Fitri suaranya masih mute. Azim, la ilaha illa anta subhanak. Aduh. Ya. Oke, silakan Kak Fitri. Kak Fitri? Kayaknya ter-unmute. Kak Fitri suara masih ter-unmute ini. Ya. Bentar guys, bentar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Kita ini udah penutupan ya Kak, apa gimana? Iya. Oke. Kak Hana ready ya? Oke. Ya, ready Kak, insyaallah. Mohon maaf sebelumnya. Ya, baik. Halo semuanya. Ya. Para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara upgrading pengurus Akta 2020-2021 pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mari kita sama-sama aplaus buat bareng-bareng. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal acara hingga akhir acara. Baik, sebelum penutup, akan diadakan ada acara terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Saudari Hana. Kepadanya kami persilahkan. Tes, suaraku masuk jelas? Halo. Putus Kak. Suaraku jelas nggak? Oh ya. Betul. Udah jelas belum? Ngomong coba Kak. Nggak kedengaran. Halo. Ya, kedengaran. Tes. Dimulai Kak doanya. Kedengaran kok suaranya. Tuh Kak Fitri tangan. Kahan dibaca doanya. Ini Kak, dia udah pakai punya anak.
Oh iya, oke. Aduh, sinyal. Ke lapangan dulu, Kahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oke, jelas ya suaraku? Banget. Oke, sebelum berdoa kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalim rabbi wa ta'ala kulli sabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, terima kasih kakak semua. Saya kembalikan kepada Kak Fitri. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Fitri Hanifah Isnaini, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus semuanya buat semuanya. Syukran semuanya, syukran. Semuanya, terima kasih. Terima kasih juga Kak Haryati sudah menyelenggarakan upgrading ini, Masya Allah. Makasih Kak, udah ya, anak tutup ya. Ya. Masya Allah, terima kasih.